Fakta mengejutkan. Gelandangan yang ditemui Risma ternyata orang PDIP. Dasar partai sarang koruptor. Gayanya pro rakyat. Sukanya garung uang rakyat. Pemirsa, kembali Mahakarya Cendana mengabarkan untuk Anda. Ya, ada informasi yang direkayasa sebetulnya. Ibu Risma pasti dapat informasi direkayasa karena Ibu Risma nggak kenal Jakarta. Nah karena itu pasti disodorkan oleh pengatur laku itu, mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin, semua orang Jakarta ngerti itu pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin itu dinas sosial tahu persis itu karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi tuh. Nah karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi dugaan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah-olah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh. Cara melambaikan tangan juga dibuat-buat, dipasang orang di pinggir jalan. Jadi betul-betul ini copy paste dari peristiwa 10 tahun lalu. Apa nggak ada cara lain gitu buat nemui kemiskinan. Kemiskinan itu ditemukannya di statistik. Baca laporan Bank Dunia, baca laporan Asian Development Bank, baca laporan Human Development Index. Ibu Risma harus baca itu, baru dia bercakap-cakap dengan kemiskinan. Bukan dengan tunggu orang miskin disodorkan, baru dia bercakap-cakap. Jadi ada panitia pengumpul pengemis sekarang di Jakarta. Tapi akhirnya kita dapat lagi satu poin bahwa kekuasaan itu hidup dengan pencitraan. Padahal ekonomi itu butuh kecerdasan. Menghasilkan kebijakan di bidang sosial itu butuh kemampuan untuk membandingkan data antar wilayah, data antar, ini bukan data antar Tamrin dan Sudirman atau Tamrin dan jembatan di Surabaya. Jadi sekali lagi Ibu Risma sebaiknya udah masuk kantor, jangan keluar kantor, di depan komputer brief pejabatnya supaya Ibu Risma ngerti apa itu public policy di bidang social policy itu. Jangan ada public policy tapi nggak ada social policy. Jadi hati-hati Bu Risma, harusnya tinggal di kantor, pastikan bahwa nggak ada pengemis bansos yang berpura-pura untuk jadi volunteer kemudian mengkorupsi lagi uang bansos. Jadi bersihkan gorong-gorong di kantor Bu Risma, lalu kasih sinyal pada partai PDIP yaitu partai Ibu Risma supaya jangan jebloskan dia lagi di dalam peluang untuk korupsi. Itu sebetulnya yang mesti dilakukan. Terungkap sosok gelandangan yang ditemui Risma saat belusukan, netizen sebut orang PDIP. Portal Islam. Belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang biasa disapa Risma menjadi perbincangan warganet. Bahkan, warganet berupaya melakukan penelusuran dan membuktikan belusukan Mensos hanya pencitraan semata. Pembuktian warganet menjadi topik menarik di media sosial. Tak segan-segan warganet mencari tahu siapa saja yang menjadi sasaran belusukan Risma ini. Salah satunya adalah akun Twitter @andisp211 yang mengunggah beberapa potongan gambar yang berisi pembuktian warganet ini. Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa casting pastinya. Bunyi caption yang tertera pada postingan tersebut.
Pada potongan gambar yang diunggah itu, Andi menampilkan pembuktian warganet tentang seorang gelandangan atau PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditemui Mensos Risma beberapa waktu lalu di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih atau ubanan, kayak kenal itu tukang jualan poster Soekarno. Memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu dia juga jualan kelapa muda. Terciduk juga. Tulis akun Ade Idol yang di-capture dan diunggah Andi, yang dibalas oleh beberapa komentar dari akun-akun lain. Bermodalkan postingan viral ini, FIFA berkesempatan menemui langsung PMKS yang dimaksudkan dalam pembahasan warganet ini. Apa yang disampaikan oleh Ade Idol berdasarkan alamat yang ada memang benar. Namun, oknum PMKS yang ditemui Mensos Risma ini enggan berbicara. Ia tak mau mengakui, bahkan saat sudah ditujukan fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berpintu merah dan juga foto saat sedang makan di warung. Gak ada. Saya gak ketemu Mensos hari-hari di sini atau tempat jualan kelapa muda. Katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau, Tebet, Jakarta Selatan. Di lokasi tempat ditemui PMKS ini memang terdapat tempat jualan poster Soekarno, poster Megawati, dan poster lainnya. Persis di samping tempat jualan poster ini terdapat sebuah lapak kelapa muda. Tepat di depan lapak kelapa muda tersebut, jurnalis FIFA menemui oknum PMKS yang fotonya viral di media sosial. Namun pembicaraan dengan oknum PMKS ini terhenti saat seorang dari dalam lapak poster tersebut memanggilnya untuk masuk. Ia kemudian masuk ke dalam lapak dan tak mau menjawab pertanyaan wartawan. Dan dari hal di atas menuai tanggapan dari warganet seperti Ade Idol. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih atau ubanan kayak kenal itu tukang jualan poster Soekarno. Memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu dia juga jualan kelapa muda. Terciduk juga dia. Dan dari Amin Akbar menanggapi dari Ade Idol. Mantap, terdeteksi. Catat. Ahai, kena deh. Loya, wow, bocor di skenario. Dan dari Titi Nanil Sejeti, Ade Idol sangat percaya by design, hobi nyeting karena ada agenda. Itu resmi di akun PDIP, semua kegiatan si cantik. Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan. Bisa ikut drakor tanpa casting pastinya. Tweet akun Twitter Andi SP. Sementara itu baru sekali ketemu Bu Cantik sudah bisa jualan. Cuma di zaman Jokowi gelandangan nasibnya bisa berubah. Presiden sebelumnya ngapain aja? Tagar DFC tweet akun Twitter Tope. Itulah komentar dan tanggapan dari warganet. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.